Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah perkenankan pada malam hari ini untuk berjumpa kembali di Ngobrol Berkah dengan seri parenting. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabarnya ibu-ibu dan akhwatilah yang dirahmatin Allah gitu ya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Di banyaknya gentingnya saat ini politik yang membuat kita tergelitik untuk mengkritisi gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kelancaran urusan kita, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Dan alhamdulillah Allah perkenankan kita juga untuk sampai di bulan Sa'ban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmatin Allah, kita sampai ke tema agar anak menjadi mukmin sejati. Nah, masya Allah ya. Ini cita-cita yang mulia sebagai orang tua. Bagaimana kita mempersiapkan anak kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Mau nggak ibu-ibu dan ukhtilah, kira-kira kalau kita punya anak-anak yang bertakwa kan gitu ya. Yang pasti mau lah ya, karena kan ini cita-cita kita ingin berkumpulnya di surganya Allah gitu ya. Nah, tapi di sisi lain untuk kita menuju ke sana yaitu butuhnya adalah proses. Proses ini nggak mudah karena banyak guncangan dari sana sini ya. Guncangannya bisa dari keluarga sendiri ya gitu ya, dari beberapa segi gitu kan ya, dari lingkungan, dari segi ekonomi gitu, dari segi pendidikan gitu, segi yang banyaknya. Nah, beberapa aspek ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua biar kuat ya, kembalikan lagi anak-anak kita dalam pendidikan Islam, karena kita tahu strategi Islam lah yang satu-satunya yang bisa mengendalikan ini semuanya, agar kita kembali lagi pendidikan yang sahih yaitu Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman dengan sebenar-benaran, yaitu sebagai seorang mukmin yang sejati. Dalam firman-Nya terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 2-3. Sungguh orang-orang yang beriman telah mereka yang bila disebut nama Allah nih gitu ya, ketika disebut nama Allah gemeterlah hati mereka, bila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Masya Allah. Jadi tunduk takut itu adalah karena Allah gitu ya, bukan karena dari yang lainnya. Contoh kan banyak ya Bu ya, ketika kita lebih mempertimbangkan ilmu dunia dia daripada ilmu akhiratnya, benar nggak Bu? Kadang ada beberapa gitu ya yang pernah ada fakta gitu kan, orang tua contohnya misalkan demi mencapai cita-citanya akhirnya orang tua nggak apa-apalah kalau tidak memakai kerudung contoh. Nah itu kan, atau pendidikan tertentu gitu. Yang penting anak saya mendapatkan pendidikan gitu. Tapi tidak dilihat apakah pendidikan itu sahih apa enggak gitu. Mengantarkan anak kita kemana gitu. Nah ini banyak sekali dan kekhawatiran orang tua juga cukup banyak, yaitu dengan kalau di ayat tadi adalah Allah dari rezeki yang kami berikan, berarti kan rezeki udah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita tanpa kita sadari kita ketakutan anak kita nanti nggak dapat kerjaan kan gitu ya, atau misalkan dan lain sebagainya lah ya, banyak sekali. Nah, untuk membentuk anak menjadi mukmin sejati yang pasti tidak praktis gitu ya, perlu adanya proses agar anak kita bisa menjadi mukmin. Yang pasti kita harus ajarkan kewajiban dia sebagai muslim, yaitu dengan apa? Melakukan dan dibiasakan. Nah, kewajiban-kewajiban ini nanti diajarkan sejak usia dini. Kalau usia dini contohnya adalah apa Bu? Sholat dengan benar gitu. Itu bisa diajarin dari sekarang gitu kan ya. Atau misalkan udah mendekatin memayis kan gitu ya. Dan anak-anak yang usia sekarang kan lebih cepat ya Bu ya, usia 3 sampai
kelas 3 lah gitu, 3, 4. Nah ini udah mulai sedang harus tahu kewajibannya gitu kan ya. Dan bagaimana menjalankan semua itu dengan ibadah-ibadah modal itu dengan contohnya sholat itu adalah dengan tumaninah. Nah kewajiban yang lainnya adalah contohnya yaitu yang terdekat apa Bu? Sebentar lagi kita Ramadan. Nah biasanya ada orang tua yang nggak tega nih kalau misalkan anaknya yang ntar takut kelaparan kan gitu ya, kasihan kan gitu. Nah ketika kita harus memiliki penguatan yang kuat bahwa ketika anak-anak ini melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah, insya Allah sama Allah dikasih kemudahan. Itu yakin dulu kita sebagai orang tua gitu ya. Nah kita harus persiapkan semuanya. Dan yang pasti kita juga sebagai orang tua tahu standarnya, bahwa kita memberikan ke anak-anak kita adalah makanan yang sehat dan halal. Bagaimana juga kita mengajarkan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya gitu. Nah saat ini kan banyak sekali ya Bu, orang tua itu di faktanya banyak yang disetir oleh anak usia dini aja bisa ngatur banget orang tuanya. Ini banyak nih. Jadi harus mengikuti kemauannya dia gitu ya. Dan kadang orang tua nggak apa-apa lah, ini masih anak usia dini gitu kan ya. Namun yang perlu di sisi lain adalah kita ketika melihat nanti ketika dia sudah dewasa gitu kan. Karena apalagi usia dini itu adalah usia yang perlu pondasinya dikuatkan. Nah sebaiknya juga anak-anak diajarkan memiliki akhlak yang mulia, terus bagaimana dia juga bisa mengamalkan ilmunya dia dan bisa melakukan kewajiban yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, yang pasti banyak ya, bagaimana lagi kita agar mengajarkan kepada mereka yaitu dengan melaksanakan semua dikaitkan dengan apa Bu? Akibat dari perbuatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini penting sekali sebagai orang tua harus memiliki pondasi ketika anak berbuat itu dikaitkan lillah, dikaitkan dengan hubungannya hidroksilatubbillah. Ada Allah, ada malaikat gitu Pak, ada toladan dan ada para sahabat yang mengajarkan kita. Jadi apapun yang akan dicapai di dunia itu nanti di akhirat itu ada pertanggungjawabannya kan gitu ya. Jadi kita selalu ajarkan anak-anak itu pemahaman seperti itu. Ya pasti kita kalau anak usia dini nih, karena saya dipraktisi sebagai anak usia dini lebih banyak usia dini. Jadi kalau anak usia dini itu kan lebih mudah ya. Siapa yang mau di surganya Allah? Di surganya Allah ada apa gitu kan? Biasanya seperti itu. Terus atau misalkan ada ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Allah kasih kesehatan, terus Allah kasih nikmat-nikmat yang lainnya kalau anak-anak usia dini itu. Dan ini bisa juga ketika dia melanggar aturannya Allah contohnya. Selanjutnya anak juga dilatih dan dibiasakan bersegera menyambut perintah Allah dan melaksanakan dengan semangat dan penuh ikhlas. Karena apa? Karena rindu surganya Allah dan takut sisa nerakanya. Agar pendidikan ini berhasil, maka orang tua butuh sabar, teladan dan senantiasa mendoakan anaknya. Selanjutnya orang tua yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan anak membaca atau mendengar ayat Al-Quran. Iman anak akan semakin bertambah. Bertanya mbahnya iman ini jadi akan tampak pada lisannya yang senantiasa untuk ketaatan. Hatinya makin yakin bahwa hanya Islam yang menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat, serta makin bertakwa. Ini yaitu bahwa menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita baca dan kalau tahu artinya, ini anak-anak akan terjaga. Anak yang dekat dengan Al-Quran insya Allah terjaga ya gitu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat
ayat di atas, yaitu orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, benar-benar takwa itu menaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya, mensyukuri segala nikmatnya dan tidak mengingkarinya, mengingatnya dan tidak mengingkarinya. Nah, subhanallah ya Bu ya. Bagaimana juga anak harus dididik agar berusaha keras nih. Jadi agar anak dididik berusaha keras untuk meraih prestasi-prestasi hidup dan ditanamkan pula mental yang kuat. Nah, ini kan pernah saya membahas tentang generasi strawberry ya. Bagaimana generasi strawberry itu anak itu sedikit dia menggebu-gebu prestasi ataupun tujuan, namun ketika ada suatu masalah anak-anak ini jadi lebih mentalnya kurang kuat. Makanya kalau saat ini yang saya tahu tuh banyak dibuka kampus-kampus gitu ya, mata kuliah yang tentang psikolog ya, psikolog ya. Jadi banyak gitu ya, sekarang itu jurusan itu banyak sekali. Nah, ini ketika saya ketemu teman saya yang di psikolog ini, sekarang itu banyak sekali anak yang mau anak remaja, anak usia dini aja gitu ada gitu ya, bahkan orang yang sudah berkeluarga pun lari ke psikolog apapun gitu. Jadi ketika ada masalah itu mereka nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Jadi mudah rapuh ya, mudah rapuh, kurang kuat lah ya gitu. Jadi inilah yang harus kita tanamkan adalah mental yang kuat. Jadi ketika dia mencapai tujuan dan tujuannya belum tercapai, ya itu harus kita kembalikan lagi, harus bermuhasabah diri apa kekurangan dari kita gitu kan ya. Banyak sekali, makanya saya selalu menekankan kepada terutama putri-putri saya sendiri itu ya nggak apa-apa, namanya apa sesuatu yang diinginkan tidak semuanya terpenuhi dan Allah itu punya rencana yang lebih baik lagi gitu. Jadi saya selalu kasih gambaran tuh Bu, putri-putri saya tuh yaitu orang-orang di Jepang gitu kan ya. Orang Jepang itu kan luar biasa ya, siapa sih nggak tahu orang-orang pendidikan Jepang gitu kan ya, yang dia disiplin gitu kan ya, disiplinnya juga cukup bagus, tapi kreatifnya dan inovatifnya di dalam mencapai cita-citanya itu cukup tinggi gitu, karena kemajuan teknologinya yang cukup tinggi. Namun di sisi lain mereka cepat, namanya salah satunya adalah bunuh diri, putus asa kan gitu. Nah, ini kita kasih tahu ke anak-anak kita bahwa tidak semuanya itu baik gitu kan ya. Jadi harus kita lihat mana positif dan negatifnya gitu. Nah, agar anak-anak juga diberikan rasa sabar gitu dan tawakal. Berarti kalau sesuatu yang belum tercapai dengan baik, berarti dia belum bersungguh-sungguh kan gitu. Atau misalkan ya butuh dia diberikan kesabaran gitu ya, diberikan kesabaran yang cukup agar tercapai cita-citanya dengan baik. Nah, ini terdapat di surat Al-Imran ayat 159. Maka dengan demikian setiap apapun dilibatkan dengan lillah, idrak silatullah, dan anak-anak memiliki keberadaan Islam yang kukuh, maka siap mengantarkannya mencapai sukses dunia akhirat ya. Amin. Maka dari itu inilah pribadi mukmin sejati, di mana orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggiannya, yaitu kelebihan dan nikmat di sisi Tuhannya di akhirat maupun dosanya di dunia, serta rezeki atau nikmat yang mulia dan pahala yang baik di surga. Ibnu Abbas Tanwir Mikbas surat Al-Anfal ayat 4. Subhanallah ya ibu-ibu. Alhamdulillah, itulah poin-poin bagaimana kita membentuk anak kita menjadi orang yang mukmin gitu ya. Semoga kita selalu Allah beri kemudahan untuk membimbing anak-anak kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya adalah tadi butuhnya adalah sabar, karena sabar merupakan salah satu ciri orang muslim yang layak untuk menjadi seorang yang nanti sabar
selalu dicintai oleh Allah gitu kan ya, dan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat siapa? Perantaranya para malaikat-malaikatnya. Moga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berada dalam kesabaran ya, dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.